Yang sudah mengatakan 440 kilo ada di sana. Saya tidak mau berbicara politik lain, saya berbicara tentang tentara, tentang bagaimana senjata nuklir yang sangat berbahaya ini. Kita pernah ingat Hiroshima dibom sama Amerika, kenapa? Karena ada kejadian yang membahayakan dunia nantinya. Selesai. Berapa itu beratnya bom atom itu? Dia punya uranium hanya 60 kilo di situ. Tapi data intelijen ada di Iran 440 kg, bisa membuat 10-12 bom seperti Hiroshima dan Nagasaki. Inilah yang dikhawatirkan sekali. Judul ini bagus banget nih. Ya, tadi perang besar dikatakan apa dampaknya, tadi sudah mulai kita bahas sedikit, cuman perangnya belum. Jadi saya mau nyampaikan di sini, ini Prof Hikmahanto ini pakarnya nanti nih, ya. Perang adalah terakhir. Perang adalah terakhir. Yang pertama adalah diplomasi. Mungkin Prof sependapat dengan saya, Prof, ya. Nah, kenapa kejadian seperti ini antara katakanlah Israel, Amerika dengan Iran? Saya berbicara, tadi aku senang dengan Pak Rocky Gerung. Kita akademisi, kita harus berbicara akademisi. Jadi, kenapa kejadian seperti ini? Setelah dilaluinya diplomasi, gagallah semua itu, ya. Diplomasi itu di situ membicarakan tentang aturan, traktat, perjanjian. Tapi apa? Saya tidak bela si A si B. Karena saya dihidupkan 40 tahun di TNI, saya ikut itu semua. Bagaimana perperangan itu terjadi. Pasti ada yang dilanggar. Kalau tidak ada yang dilanggar, pasti diplomasinya bagus. Diplomasi dilanggar, tidak peduli, pasti perang. Apa itu yang dilanggar? Ada perjanjian nuklir. Prof pasti nanti bantu saya, Prof. Perjanjian nuklir itu ada dari tahun 68. Siapa yang boleh punya nuklir? Siapa saja yang tidak boleh? Siapa saja yang apa ya? Ada batasan-batasan penggunaan nuklir seperti tadi submarin. Itu penggeraknya, bukan untuk senjatanya. Di sini saya mau sampaikan, ya. Tadi ada kalimat katakanlah media, bahasa media. Kalau namanya negara, media it's okay, nomor satu sebagai pengontrol. Saya orang media, saya 4 tahun di Mabes TNI jadi juru bicara. Saya sangat akrab dengan media semuanya yang ada di Jakarta maupun di luar negeri. Saya sangat akrab. Kenapa? Dia adalah alat kontrol. Bahkan kita bisa dapat data pembanding dengan data apa? Intelijen. Namanya TNI, Panglima TNI, Menteri Pertahanan, itu semua percaya dengan intelijen. Media itu sebagai pendamping. Saya sering melakukan itu. Kenapa? Media itu kadang-kadang lebih cepat daripada intelijen. Saya jujur di sini di media saya utarakan. Namun begitu saya dapat data dari teman-teman saya semua media, saya akan telepon yang namanya asisten intelijen. Bro, ada kejadian begini bro, coba kita konfirmasi. Dalam hitungan 5 menit, dia punya jaringan intelijen di seluruh Indonesia seperti jaring laba-laba. Dia tahu semua. Oh ya bro, benar. Ada TNI A bla 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 bla. Ada begini bla bla begini. Dapat kita jadi benar-benar itu A1. Itu kita kasih Panglima TNI. Panglima TNI itu selalu setiap saat dengan Menhan, dengan Presiden. Kembali ke tentang Amerika, Israel tadi. Saya katakan tadi, saya berbicara aturan dan saya berbicara tadi masalah diplomasi dan perang adalah terakhir. Ada indikasi kuat. Ya, ada indikasi kuat tadi udah disebut. Pengairan uranium. Data intelijen sudah mengatakan 440 kilo ada di sana. Saya tidak mau berbicara politik lain, saya berbicara tentang tentara, tentang bagaimana senjata nuklir yang sangat berbahaya ini. Kita pernah ingat Hiroshima dibom sama Amerika, kenapa? Karena ada kejadian yang membahayakan dunia nantinya. Selesai. Berapa itu beratnya bom atom itu? Dia punya uranium hanya 60 kilo di situ. Tapi data intelijen ada di Iran 440 kg, bisa membuat 10-12 bom seperti Hiroshima dan Nagasaki. Inilah yang dikhawatirkan sekali. Inilah yang dikhawatirkan sekali, makanya muncullah seperti ini. Diplomasi sudah dilaksanakan, semua sudah dilaksanakan. Apakah itu hanya dimiliki oleh Iran? Apakah Amerika nggak punya, negara-negara NATO, Eropa nggak punya, Australia misalnya nggak punya? Saya sampaikan. Jadi 5 negara yang sesuai dengan perjanjian pertama itu ada Amerika, China, Rusia, Prancis ya, kalau saya nggak salah Inggris ya itu. Baru nanti ada lagi 4
Kalau saya nggak salah itu Pakistan, India, Israel ya. Kalau saya tidak salah Israel dengan Korea Utara. Nah itu ada 9. Yang lain-lainnya adalah pengikut. Misalnya Turki ada, tapi dia menggunakan yang dibuat oleh Amerika. Ada beberapa negara lagi itu memang Belarus juga ada. Yes, itu dia, ada semuanya. Nah ini data intelijen, tadi kembali lagi data intelijen, tadi sudah dibicarakan, ada indikasi ke sana. Intelijen yang namanya Panglima TNI, Menteri Pertahanan dengan Presiden, datanya adalah dari Panglima TNI dan Menteri Pertahanan. Intelijen, asisten intelijen, kalau dia salah dia digorok tuh. Jadi nggak boleh main-main. Makanya pada saat diplomasi 5 kali, 7 kali gagal semuanya, kejadianlah seperti ini. Inilah dia. Jadi harapan kita jangan mengingkari regulasi, perjanjian dan lain sebagainya. Bila mana kita semuanya baik-baik saja, saya yakin, saya percaya negara kita aman-aman. Perjanjian memihak gimana? Nah, masalah memihak itu nantinya tentunya itu Kalau gini, tinggal mereka saja. Dalam kajian internasional misalnya yang saya pelajari, pada konstruksi Bretton Woods hingga hari gini gitu ya, perjanjian itu tidak sungguh-sungguh berpihak kepada emerging market, tidak pernah berpihak pada negara lemah. Dia selalu mempertahankan posisi negara kuat sebagai negara kuat. Ya, Baik WTO, kemudian nuclear proliferation, itu sama mempertahankan boleh ada lain mereka. lebih kuat gitu. Saya Sampai sependapat. muncul kajian, kenapa Amerika mengizinkan Israel, tapi Amerika tidak mengizinkan yang namanya Iran. Kenapa kemudian dia biarkan Pakistan, India, tapi pada saat yang sama dia juga tidak bisa berkutik menghadapi Korea karena sudah Ya, duluan. disitulah tugasnya dari Prof, nanti bantu saya Prof. Kementerian Luar Negeri harus pintar berdiplomasi seperti Profesor Hikmahanto. Ini yang saya bisa jawab. Terima kasih. Enggak, ini pertanyaan yang belum terjawab. Oh iya, kalau- kenapa nggak apple to apple? Kenapa nggak imbang? Kalau seandainya nggak boleh Iran, yang lain juga nggak boleh. Nah. Tapi kemudian Iran nggak boleh, tapi yang lain boleh. Oke, saya sampai ke sana, pasti saya yakin, saya percaya, pasti ada sesuatu sesuai dengan data intelijen. Misalnya, wah yang satu ini kan track recordnya ABCD, ya, semua itu pakai ada track recordnya. Tidak mungkin semua itu langsung tidak boleh, kamu boleh, tidak boleh, nggak boleh. Pasti di dalam peperangan, di dalam nuklir atau senjata pemusnah massal yang bisa menghancurkan dunia, pasti ada kajian intelijen yang sangat dalam. Terima kasih. Oke, baik. Silakan. Iya, tapi yang disebut data intelijen itu validasinya itu baru dikenali publik mungkin 20 tahun setelah itu. Coba saya kasih perbandingan ya. Ada buku, saya dulu kuliah pertama jurusan elektro, lalu belajar politik internasional HI di UI itu. Suatu waktu kita lagi debat soal fasisme. Saya baca buku judulnya Who Financed Hitler? Siapa yang membiayai Hitler? Di situ diterangkan dengan bagus sekali detail. Ford Foundation. Ford Foundation membiayai. Udah ada dulu ya? Ya, itu 20 tahun kemudian baru dibuka data itu. Oke. Tentu di belakang Ford Foundation adalah perintah deep state. Kan ini masalahnya kalau kita berspekulasi dengan data intelijen, itu tinggal tunggu 20 tahun tuh. Jadi kita mau pastikan bahwa semua hal yang sekarang jadi kesibukan analisis dunia bisa mungkin 5 tahun kemudian orang sesali bahwa oh salah data itu. Tapi hal yang benar adalah bahwa seandainya Amerika hari ini diperintah Partai Demokrat nggak begini kelakuannya. Ada etik di Partai Demokrat. Seandainya yang berkuasa di Israel itu bukan Likud, tapi partai buruh, lain lagi kemampuan diplomasinya. Kan itu dasarnya tuh. Jadi begitu banyak variabel dan kita setiap hari ngikuti perubahan variabel itu. Padahal kita bisa bikin prediksi jangka panjang kan. Soal tadi diterangkan oleh Ihsanuddin. Political economy membantu kita untuk membayangkan di luar statistik resmi pemerintah.
Kalau datanya cuman ya nanti ada growth 5,12% itu data BPS yang nggak pernah dipercayai oleh Moody's. Standar Rating, ya. Ya nggak ada yang percaya itu kan. S&P. Yes. Oke. Jadi karena itu saya usulkan sembari kita mengintip potensi diplomasi yang pasti hancur, saya nggak di dalam realisme itu damai itu adalah jarak di antara dua perang. Damai adalah jarak di antara dua perang. Jadi lalu perang itu memang penting, bukan sekedar penting. Ya manusia itu hidup dalam peperangan. Peradaban kita ada peradaban perang dimanapun itu. Kenapa? Hanya dengan perang ada perubahan. Bahwa perang itu dimanfaatkan oleh military industrial complex soal lain. Bahwa perang itu kemudian menghasilkan agama-agama yang sifatnya damai ya soal lain. Tetapi ontologi dari manusia itu adalah berperang. Dasarnya itu aja kan. Nah karena itu ya perang pasti terjadi. Tapi kemampuan kita untuk melihat impactnya pada Indonesia itu yang sampai sekarang belum, sinyal pun presiden belum beritahu tuh. Kan presiden udah mesti beritahu nih sinyalnya. Tapi presiden masih mengambil risiko untuk jadi juru damai. Padahal perut mama nggak bisa didamaikan dengan retorika. Oke, baik. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.